Prinsip ibadah anak Sigu. 1. Duduk rapi dan persiapkan diri untuk memulai ibadah. 2. Mintalah orang tua untuk mendampingi saat beribadah. 3. Saat pujian dan penyembahan, anak-anak harus aktif memuji dan menyembah Tuhan. Jangan berdiam diri saja. 4. Saat ibadah dimulai, agar pembina mengetahui absensi anak yang ibadah, mohon melakukan step berikut. 1. Klik tombol jempol. 2. Isi kolom komentar dengan menyebutkan nama anak jagoan Sigu. Kak Winnie, kakak kenapa menangis? Iya Kak Nova, aku sedih sekali melihat menonton film. Filmnya itu tentang seekor anjing yang kehilangan tuannya. Anjingnya itu sangat sedih karena dia setia sama tuannya. Oh, yang cerita seekor anjing yang setia sama tuannya ya? Iya Kak Nova, anjingnya kehilangan tuannya. Anjingnya itu nggak mau makan, nggak mau pergi-pergi, dia tetap saja di tempatnya. Oh, berarti sama dong dengan tema kita hari ini, bahwa kita itu harus setia dengan Tuhan Yesus. Oh, tema ibadah kita minggu ini temanya tentang kesetiaan ya Kak? Iya. Lanjutan dari buah-buah roh. Sama seperti kata kunci kita ya Kak? Iya. Apakah kata kunci kita? Ku mau cinta Yesus. Yes. Oh, sekali lagi ya Kak, kayaknya ada yang kurang Kak. Iya. Kata kunci kita itu sekali lagi ya Kak, sekali lagi. Apa kata kunci kita? Ku mau tetap setia, cinta Yesus. Yes. Oh, sekali lagi ya Kak, kita ucapkan bersama-sama ya. Kenapa yang bilang? Apa kata kunci kita? Ku mau tetap setia, cinta Yesus. Yes. Hai jagoan Sigu, apa kabarnya semuanya? Wah, hari ini kita ibadah lagi ya Kak. Ibadah loh kita hari ini, ibadah secara online tapi ya Kak. Iya. Oh iya, tema kita hari ini apa Kak? Tema ibadah kita? Tema kita hari ini tentang kesetiaan. Oh, sama yang kayak tadi di awal ya Kak, tentang setia ya Kak, setia sama Tuhan ya. Oh, jadi anak Sigu, hari ini kita punya tema ibadah tentang kesetiaan. Dan hari ini kita memuji Tuhan Kak. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya Kak. Oke. Hai teman-teman, sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu pada hari ini. Buatlah pujian kami supaya bisa menghibur hati-Mu. Bapa, buatlah pujian kami supaya menjadi berkat kepada orang. Kami bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Tak
Teman-teman, apa kata kunci kita hari ini? Ku mau tetap setia, cinta Yesus. Yes, yes, yes. Kita katakan sekali lagi ya. Apa kata kunci kita hari ini? Ku mau tetap setia, cinta Yesus. Yes, yes, yes. Teman-teman, kalian tahu nggak siapa teman setia kita? Di saat kita senang, kita sedih, kita menangis, kita tertawa, siapa yang tahu? Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, Yesus apa sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan bersorak. Hei, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku akan bersorak. Hei, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berlihat, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan bersorak. Hei, Dia teman setia. Dia teman setia. Teman-teman, mari kita mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita memulai persembahan kita, mari kita ucapkan ayat persembahan kita. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Teman-teman, sebelum kita memulai mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan kami berkenan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Teman-teman, Anak Jagoan Sigu, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita juga akan menyembah Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Engkau Bapa yang baik. Tuhan, hari ini Tuhan Yesus, para Jagoan Sigu datang untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Berkatilah kami Tuhan, agar kami Tuhan Yesus memuji Tuhan, menyembah dan berdoa kepadamu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus semuanya, berkati juga papa mama kami. Biar Tuhan Yesus papa mama kami sehat selalu. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, supaya pekerjaan mereka Tuhan Engkau melindungi mereka Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita angkat lagu penyembahan kita ini. Aku mau cinta Yesus selamanya. Lagu penyembahan ini dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu. Pakailah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, kami mau tetap cinta Engkau selamanya Tuhan. Mari kita angkat dari awal. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
Bapa, ini aku anakmu, bayarkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Teman-teman, adik-adik, jagoan Sigu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan tetap setia kepada Engkau Tuhan. Tetap setia mendengar firman-Mu Tuhan dan juga melakukannya. Dan juga Tuhan, terimakanlah Tuhan firman yang akan dibawakan Tuhan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa mengerti dan memahaminya apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan hari ini jagoan Sigu siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Halo, salam jagoan Sigu yang ada di rumah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkatin. Jumpa lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana semua keadaannya, kabarnya? Om Ebli percaya semua dalam keadaan sehat. Amin. Berapa banyak kita masih bersuka cita senantiasa untuk kita melayani Tuhan. Ya, Om Ebli percaya semua kita pasti suka cita. Amin. Om Ebli juga suka cita. Kita bisa melayani Tuhan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Ya, sekalipun di masa-masa pandemi COVID-19, tapi kita percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Nah, Om Ebli mau ajak kita lagi untuk mengingat buah-buah roh yang sudah kita bahas minggu demi minggu dan kita mau mengingat lagi. Mari teman-teman jagoan Sigu, kita sama-sama buka di dalam Alkitab, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23 ya. Mari kita buka Alkitab biar kita sama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, jagoan Sigu, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini telah dijelaskan ada 9 buah-buah roh yang itu ada di dalam diri kita, di mana Roh Kudus mengekspresikan dirinya, mengekspresikan buah-buah roh itu lewat hidup kita. Amin. Kita percaya bahwa buah-buah roh ini ada di dalam diri kita. Nah, kali ini Om Ebit mau ajak kita untuk belajar buah roh yang ke-7. Coba siapa yang tahu buah roh yang ke-7? Ya? Semua sudah tahu ya? Iya, benar. Buah roh yang ke-7 itu adalah kesetiaan. Boleh sama-sama ucapkan dengan Om Ebit? Kesetiaan. Benar sekali ya. Nah, kesetiaan ini adalah buah roh. Om Ebit beberapa waktu yang lalu membaca sebuah artikel, ini luar biasa ya. Ada seekor anjing di Jepang namanya Hachi. Anjing ini luar biasa. Ada hal yang istimewa yang ditunjukkan. Sampai tahu nggak? Dibuat patung di sebuah stasiun kereta api di Tokyo menyerupai anjing ini. Kenapa anjing ini begitu menginspirasi? Nah, anjing yang bernama Hachi ini namanya akhirnya disebut dengan Hachiko. Namanya sebenarnya Hachi, tapi ko itu ditambahin adalah kesayangan. Berarti dia anjing kesayangan. Dia adalah milik seorang profesor, di mana profesor ini memeliharanya. Dan profesor ini setiap hari itu pergi ke tempat kerjanya itu dan melewati salah satu stasiun yang ada di Jepang. Nah, ketika profesor ini pergi, anjing ini selalu ikut. Dan kalau dia sudah naik kereta api, anjingnya pulang. Dan pada tengah hari, anjing ini akan datang untuk menjemput dia. Itu dilakukan terus menerus. Tapi suatu kali profesor ini meninggal, adik-adik. Nah, setelah dia meninggal, Hachiko sebagai seekor hewan dia mungkin bingung kenapa bisa meninggal ya. Tapi yang luar biasanya tahu nggak jagoan Sigu? Hachiko ini, anjing ini, dia setiap hari datang ke stasiun itu. Dia pikir dia menjemput profesor itu sang pemiliknya. Padahal profesor itu udah nggak ada lagi. Nah, luar biasa,
sampai orang-orang yang ada di stasiun itu sangat heran dan terinspirasi. Begitu luar biasanya anjing ini menantikan pemiliknya. Kesetiaannya begitu menginspirasi. Sampai ada seorang yang bisa membuat patung dari perunggu atau perak ya. Membuat patung itu dan orang-orang di kota itu menghadiri waktu patung itu dibuat. Pada waktu patung ini dibuat, Hachiko masih hidup. Luar biasa ya. Kehidupan anjing ini menginspirasi banyak orang, yaitu apa? Kesetiaan. Kesetiaan di mana dia setia kepada tuannya. Dia tetap taat, dia tetap menantikan tuannya. Nah, tahu nggak jagoan Sigu bahwa sifat seorang manusia yang paling diinginkan itu apa? Kesetiaan. Ada satu firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 22. Mari sama-sama kita lihat ayat ini. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, kita lihat di dalam Amsal 19 ayat 22, jelas di sana dikatakan sifat yang sangat diinginkan atau karakter seseorang yang sangat diinginkan adalah kesetiaannya. Bahkan di dalam Amsal 20 dikatakan, jagoan Sigu, kita nggak usah baca lagi, nanti jagoan Sigu bisa baca sendiri, bahwa banyak orang mengatakan dirinya baik hati, tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Hari ini ketika kita belajar satu buah roh, yaitu kesetiaan, Tuhan mau menemukannya di dalam diri kita, amin. Itu sebabnya kenapa banyak orang sangat terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh anjing tadi yang Om Ebit sudah ceritakan. Ternyata kesetiaan adalah sifat yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa di dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Kesetiaan itu bagian dari dalam diri kita. Amin. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa dia memiliki karakter kesetiaan atau buah roh kesetiaan di dalam dirinya? Boleh angkat tangannya? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki karakter kesetiaan itu. Oleh karena itu, ayo kita tampilkan, ayo kita ekspresikan sifat kesetiaan untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Nah, jagoan Sigu, Om Ebit mau bertanya dengan kalian, terhadap kalian. Apa sih artinya kesetiaan itu? Boleh? Coba beritahukan kepada orang tuamu atau beritahukan kepada orang di sebelah kanan kirimu. Apa sih arti kesetiaan yang kamu pahamin? Saya kasih waktu, coba ceritakan. Ya, Om Ebit pasti yakin kalian sudah menceritakan. Nah, ada satu hal yang Om Ebit mau ceritakan tentang kesetiaan. Kesetiaan itu adalah sifat yang dapat dipercaya. Itu yang pertama. Jadi kesetiaan itu adalah kita dapat dipercaya. Yang kedua, kesetiaan itu adalah kita mentaati perintah. Jadi kalau dibilang, kalau saya setia, Om Ebit setia, berarti Om Ebit ini bisa dipercaya gitu. Dan yang kedua, Om Ebit ini taat kepada perintah. Jadi kalau jagoan-jagoan Sigu dikatakan, oh si Anu itu adalah orang yang setia, berarti dia adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang taat kepada perintah. Nah, coba kita lihat satu persatu ya, bagaimana dengan kesetiaan ini. Nah, kesetiaan yang pertama adalah dapat dipercaya. Berapa banyak jagoan Sigu yang ada di rumah adalah anak-anak atau pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Bagaimana dapat dipercaya? Dapat dipercaya itu seperti ini. Sekalipun tidak diawasin melakukan segala sesuatu, melakukan sesuatu sudah diperintahkan kepadanya, dia tetap melakukannya sampai selesai. Ada loh anak-anak ketika dia disuruh untuk apa? Menyapu halaman atau menyapu rumah. Nah, ketika dia tidak diawasin, dia salah-salah nyapu. Itu namanya dia tidak dapat percaya. Itu namanya dia tidak setia. Kemudian begini, ini kan lagi ujian ya, ujian akhir semester. Gurunya udah bilang, nah nanti kalau ujiannya jangan buka Google ya, jangan buka aplikasi yang lain ya untuk dapat jawabannya. Tapi ada beberapa di antara kita tidak dapat dipercaya. Malah nanya ke mamanya, nanya ke papanya. Memang nggak nanya ke Google atau ke Yahoo atau aplikasi lain, tapi nanya kemana? Nanya ke abangnya, bahkan ada nanya ke guru lesnya.
itu namanya bukan ujian. Ya, itu namanya tidak dapat dipercaya. Tapi kalau kamu adalah jagoan sigu atau anak Tuhan yang setia, harus dapat dong dipercaya. Namanya ujian. Ya, jadi marilah kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, jagoan sigu, ada satu cerita di Alkitab yang sangat menarik yang bisa kita dengar ceritanya. Nah, suatu kali Raja Israel yang tinggal di Samaria, dia sedang mengalami pemberontakan dari satu bangsa namanya bangsa Moab. Ya, sebelumnya ketika ayahnya Raja Yoram, yaitu Raja Israel hidup, Raja Moab ini memberikan upeti sebagai bangsa jajan dari bangsa Israel. Tapi ketika ayahnya sudah meninggal, Raja Yoram menggantikan dia. Raja Moab itu memberontak dan ingin menyerang Raja Israel. Pada waktu itu ketika Raja Yoram ingin menyerang Raja Moab, dia mulai memeriksa barisan dan dia mulai mengajak Raja Yehuda, yaitu Raja Yosafat. Bukan hanya Raja Yosafat diajak, tapi Raja Edom. Jadi ada 3 raja yang akan menyerang Raja Moab, ya. Nah, ketika waktu itu Raja Yoram, Raja Yosafat, Raja Edom ingin menyerang Raja Moab. Pada waktu mereka sudah berkumpul, datanglah Raja Yosafat, dia bilang begini, tidak adakah nabi Tuhan yang ada di tempat ini sehingga kita bisa minta petunjuk Tuhan, supaya kita dapat petunjuk daripada Tuhan. Nah, pada waktu itu pegawai-pegawai kerajaan di Raja Israel mendengar pertanyaan dari Raja Yosafat, yaitu Raja Yehuda, dan mereka mulai berkata, oh iya yang mulia, ada loh satu nabi di tempat ini namanya Nabi Elisa. Ini hal yang menarik bukan jagoan-jagoan sigu? Kenapa sih pegawai-pegawai yang teringat itu adalah Nabi Elisa? Bukankah pada saat itu ada banyak nabi-nabi yang lain? Kenapa Nabi Elisa? Ini hal yang menarik, yang luar biasa. Ya, kenapa? Di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 11, kita bisa melihat di ayat ini. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2 Raja-Raja 3 ayat 11. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Kita sudah membacanya bukan? Bahwa kenapa Nabi Elisa bisa muncul dalam pikiran pegawai-pegawai kerajaan Israel. Kenapa? Karena di ayat ini dikatakan Nabi Elisa melayani Nabi Elia. Om Ebit percaya bahwa Nabi Elisa ketika melayani Nabi Elia itu adalah dengan kesetiaan. Amin. Mana mungkin ya diingat orang Nabi Elisa itu. Kalau Nabi Elisa ini orangnya uring-uringan, kalau disuruh bersungut-sungut, kalau disuruh melakukan sesuatu ini, dia pergi dulu ke tempat lain, baru 5 jam kemudian baru datang. Kalau seperti itu, pasti Nabi Elia akan marah. Dan dia tidak dikenal sebagai murid atau nabi yang benar-benar setia melayani. Tapi luar biasanya jagoan sigu, Nabi Elisa dikenal karena dia melayani dengan setia, melayani pembinanya, melayani gurunya, yaitu Nabi Elia. Wah, luar biasa. Ternyata ketika kita dapat dipercaya, kita menjadi orang-orang yang setia. Amin. Berapa banyak di antara jagoan-jagoan sigu yang pengen seperti Nabi Elisa, di mana dia setia melayani, bukan hanya melayani, tapi dia setia dalam melakukan perintah Tuhan, setia dalam melakukan perintahnya papa mama, setia untuk berbuat baik, setia untuk baca Alkitab, setia untuk berdoa, setia untuk tidak menyontek waktu ujian, setia dengan perkataan-perkataan yang benar, sekalipun tidak ada orang yang mengawasinya. Mungkin kadang-kadang ya, kita teman-teman kita suka mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Ya, bahasa sehari-harinya cakap kotor gitu ya. Nah, teman-teman kita cakap kotor, tapi kita dapat dipercaya. Kita nggak mau terikut dengan orang-orang seperti itu. Amin. Sekalipun orang-orang di sekitar kita mau perkataan-perkataan sia-sia, tapi kita mau tetap dapat dipercaya. Amin. Saya percaya, Om Ebit percaya, semua kita memiliki buah-buah kesetiaan.
Nah, yang kedua yaitu taat kepada perintah. Nah, ini kadang-kadang susah ya. Tapi tahu nggak jagoan Sigu, kita memiliki buah-buah roh tersebut. Amin. Karena Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Nah, kita menjadi orang yang taat melakukan perintah. Bahkan sekalipun perintah itu tidak diawasin. Ya, ketika guru kita mengatakan, "Nak, lakukan ini ya." Lakukan dengan setia. Ya, sekalipun gurunya nggak ngeliat, nggak ngawasin, atau papa mama kita nyuruh nggak ngawasin, nggak lihat, ya mungkin kita dibilang begini ya, "Nanti kamu cuci piring ya. Papa dan mama mau pergi dulu sebentar ke tempat paman," gitu. Lalu ketika dia pulang, waktu dicek sama mamanya, benar, piringnya udah bersih semua. Bukan hanya piringnya, tapi apa? Lantai sudah disapu dan dipel. Ini namanya anak-anak yang memiliki buah-buah roh kesetiaan. Ayo dong taat kepada perintah. Amin. Dua hal ini, yaitu definisi kesetiaan. Yang pertama adalah dapat dipercaya. Yang kedua apa? Taat melakukan perintah. Amin. Kita bisa melakukannya. Ya, berapa banyak yang percaya bisa melakukannya? Wah, puji Tuhan. Semua kita bisa melakukannya. Amin. Yang terakhir, Om Ebit mau cerita, mau menyampaikan sesuatu. Pertanyaannya begini, Om Ebit, bagaimana sih caranya supaya kita hidup menjadi orang yang setia? Itu pertanyaan di dalam diri kita ya. Nah, hal yang paling penting yang kita harus pikirkan, yang harus kita sadarin adalah bahwa Roh Kudus itu berdiam dalam diri kita. Amin. Roh Tuhan itu berdiam dalam diri kita. Dan Roh Tuhan yang ada dalam diri kita ingin mengekspresikan, ingin memanifestasikan pribadinya lewat hidup kita. Makanya kita jangan halangin. Nah, bagaimana caranya supaya kita hidup dalam kesetiaan? Ayo dong, kita izinkan Roh Kudus mengekspresikan buah-buah kesetiaan tadi. Dengan cara apa? Yang pertama adalah kita mengalami Kristus setiap hari. Kita akan sulit menjadi pribadi yang setia kalau kita nggak ngalami Kristus. Karena apa? Suatu kali ada seorang hamba Tuhan, saya dengar khotbahnya itu Pak Philips Mantopa ya, Pastor Philips Mantopa mengatakan begini, bahwa di dalam diri manusia itu tidak ada kesetiaan sebenarnya. Karena manusia itu adalah orang yang egois, sering tidak setia. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan memampukan kita untuk setia. Amin. Oleh karena itu, ayo dong kita sadarin bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kita menyadari kebenaran. Kebenaran yang mana? Ada satu kebenaran yang luar biasa berkata begini, sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Amin. Sekali lagi Om Ebit mengucapkan, sekalipun saya tidak setia, Yesus tetap setia. Makanya ada lagunya, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Selama-lamanya Dia yang setia. Makanya kita harus menyadarin. Jadi ketika kita menyadarin bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini adalah Allah yang setia, saya juga mau jadi pribadi yang setia. Saya mau tetap setia baca Alkitab. Saya mau tetap setia nyembah Tuhan. Saya mau tetap setia untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun. Amin. Saya mau tetap setia ngerjain PR sampai tuntas. Saya mau tetap setia. Untuk apa? Untuk saya mengerjakan perintah orang tua dengan baik. Amin. Yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang menyadari diri kita ini adalah orang yang setia. Yang kedua adalah kita harus setia perkara-perkara kecil. Amin. Berapa banyak di antara kita yang mau setia perkara-perkara kecil? Kalau kita setia untuk perkara-perkara kecil, kita akan menjadi pribadi yang setia dan dipercayakan perkara-perkara besar. Ya, ada satu ayat firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jagoan Sigu yang terkasih, di dalam Lukas 16 ayat 10 ini jelas dikatakan bahwa kalau kita setia
dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan membawa kita masuk kepada perkara-perkara besar. Amin. Waktu kita masih usia kanak-kanak, kita setia untuk apa? Untuk kita mengerjakan PR sampai tuntas, melakukan tanggung jawab sehari-hari di rumah sampai selesai. Bahkan sekalipun orang tua tidak memuji, tidak mengawasi, no problem, gak ada masalah. Kita tetap setia. Itu namanya kita adalah anak-anak Tuhan yang setia perkara kecil. Ketika nanti kita udah mulai beranjak remaja dan dewasa, dan pada waktu itu kita diizinkan untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar. Mungkin kamu nanti jadi ketua OSIS, ketua kelas, atau ada sesuatu hal yang dipercayakan kepada kamu. Kamu enggak merasa canggung lagi. Kamu udah terbiasa dengan setia, kamu udah terbiasa dalam hal dapat dipercaya taat melakukan perintah. Amin. Jadi Tuhan pengen supaya kita menjadi orang pribadi yang setia dalam perkara-perkara kecil. Sehingga kita akan dipercayakan dengan perkara-perkara besar. Amin. Berapa banyak di antara kita yang punya cita-cita besar. Pasti banyak. Maybe dari kecil punya cita-cita. Aku juga pasti punya cita-cita. Nah ketika kamu sudah semakin beranjak dewasa, ya kamu akan dipercayakan banyak tanggung jawab yang besar. Kamu akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengekspresikan buah roh kesetiaan. Ya, Mebit percaya dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kita diingatkan kembali bahwa ada buah roh yang ketujuh, yaitu kesetiaan. Di mana kesetiaan itu adalah dapat dipercaya, dan yang kedua kita taat perintah. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa sama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita taruhkan tangan kita di dada kita. Hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini kami belajar tentang buah roh yang ketujuh, yaitu kesetiaan. Bapa Surgawi, terima kasih karena Roh Kudus, Roh-Mu, Roh yang suci berdiam di dalam hati kami, dan buah roh kesetiaan itu ada di dalam hati kami, sehingga kami bisa mengekspresikannya, bisa memanifestasikan buah roh ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami sadar kami tidak memiliki kesetiaan sebenarnya. Tapi ketika Roh Kudus kami izinkan, kami bebaskan untuk bekerja dalam diri kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang setia. Pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Pribadi-pribadi yang taat kepada perintah, yaitu perintah Tuhan, perintah orang tua kami, guru-guru kami, otoritas kami dalam nama Yesus. Kami menjadi pribadi-pribadi yang taat Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang setia. Terima kasih Bapak, urapi kami. Ampuni kami Bapak kalau selama ini kami menjadi orang-orang yang tidak setia. Ampuni kami Bapak, kami bertobat. Dan hari ini mata rohani kami dibukakan supaya kami mengekspresikan buah roh kesetiaan dalam hidup kami yang dimanifestasikan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat ibadah hari ini, buat firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jagoan Sigu, pengumuman kita minggu ini adalah yang pertama adalah minggu depan kita masih ibadah via YouTube jam 8.30. Yang kedua adalah sertifikat saat teduh sudah bisa diambil di gereja. Silahkan jumpai Miss Winnie agar diberikan sertifikatnya. Yang ketiga adalah bagi Jagoan Sigu yang ingin memberi persembahan, boleh menjumpai Om Robin atau Tante Frida di gereja. Yang keempat adalah bagi anak Sigu yang rindu melayani dan memiliki video kasihan, silahkan menghubungi pembina agar bisa dibuat jadwal melayaninya. Oke Jagoan Sigu, yang terakhir adalah pemuritan tetap berjalan, silahkan menghubungi pembinanya masing-masing. Oke, itu aja pengumuman kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Jagoan Sigu, ibadah kita sudah selesai. Luar biasa. Saya percaya semua kita diberkatin. Amin. Kita menjadi orang-orang yang setia. Baik semua kita bangkit, mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau berdoa. Kita akhiri ibadah kita.
Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan hadir menjamah hati kami, menolong kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi murid-murid Kristus yang tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap para pembina anak Sigu yang melayani hari ini dan jagoan-jagoan Sigu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Berkati kami Tuhan. Berkati juga penatua kami dan semua pemimpin jemaat di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat orang tua kami. Terima kasih buat hidup orang tua kami yang menjadi saluran berkat buat kami. Kami mengasihi mereka Tuhan. Berkati guru-guru kami, para pembina gereja Nasigu, sahabat-sahabat kami, dan juga semua para staf di gereja kami. Tuhanlah yang memberkatin. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Dan Engkau yang menolong kami untuk kami mengakhiri semester ini Tuhan, tahun ajaran ini dengan kasih karunia Allah, dan kami akan siap memasuki tahun ajaran berikutnya nanti Bapa dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jagoan-jagoan Sigu, kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jagoan Sigu, kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat dari Bapa kita. Pulanglah dengan berkat dari Bapa Sorgawi, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Ku